Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra Esrut MSC. Saya dosen di program studi kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Bidang ilmu saya manajemen hutan. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yaitu penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako yang diprogram pada semester 4. Tujuan perkuliahan dari mata kuliah ini adalah memberikan kompetensi kepada mahasiswa terkait pengetahuan dan penguasaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan prinsip bidang kehutanan dalam menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan iptek penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknologi kehutanan dengan teknologi mutakhir penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam rangka pengembangan kompetensi diri. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan solusi alternatif guna menyelesaikan permasalahan di sektor kehutanan berbasis walase secara berkelanjutan dengan pengetahuan dan metodologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi sesuai kebutuhan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Yang keempat, mahasiswa mampu mendesain rencana kelola kehutanan berbasis walase secara berkelanjutan sesuai pengetahuan, metode dan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini terdiri dari 8. Yang pertama, pengantar penginderaan jauh dan sistem informasi geografi di bidang kehutanan. Yang kedua, fisika penginderaan jauh. Yang ketiga, teknologi penginderaan jauh. Yang keempat, jenis distorsi citra dan metode koreksinya, unsur dan hierarki interpretasi citra penginderaan jauh, konsep dasar pemetaan secara fotogrametri, pengenalan pola dan konsep dasar teknik klasifikasi citra penginderaan jauh. Yang kelima, komponen sistem informasi geografi untuk pemetaan tematik kehutanan, dan data geospasial kehutanan. Yang keenam, pemodelan dan penyajian data spasial kehutanan. Yang ketujuh, manajemen basis data sistem informasi geografi. Yang kedelapan, aplikasi sistem informasi geografi dalam pembangunan kehutanan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode collaborative learning, pemecahan kasus, pembelajaran kelompok berbasis proyek, dan praktikum. Untuk penilaian dilihat dari kehadiran, keaktifan selama diskusi di kelas, penyelesaian tugas, praktikum, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk kegiatan pengajaran saya dapat dilihat pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Sehat semua? Apakah sudah siap kuliah untuk hari ini? Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar klasifikasi citra penginderaan jauh. Ya, jadi masih sama dengan pertemuan 10 kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 11. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa ya, seperti penajaman termasuk fusi. Nah, ada yang masih ingat apa itu fusi citra? Oke, silakan. Fusi atau penajaman citra dilakukan melalui penggabungan dua citra yang berbeda, bertujuan untuk mendapatkan resolusi spasial citra yang tinggi. Oke, ya, jadi penggabungan dua citra yang berbeda. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan citra dengan resolusi spasial yang tinggi. Misalkan band 30 pada citra Landsat dikombinasikan dengan band 15 pada citra Landsat. Sehingga menghasilkan nanti citra dengan resolusi spasial 15 meter kali 15 meter yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ke transformasi citra secara digital dan klasifikasi. Nah, dalam analisis citra digital itu ada transformasi namanya indeks vegetasi. Kemudian ada juga PCA, Principal Component Analysis. Nah,
Indeks vegetasi ini merupakan algoritma ya yang digunakan untuk mengukur tingkat kehijauan dari vegetasi. Biasa digunakan untuk mengukur tingkat kerapatan vegetasi, digunakan untuk menghitung nilai indeks LEI, kemudian menghitung biomasa, dan juga untuk mengukur tingkat kesehatan hutan. Ada beberapa indeks vegetasi yang umum seperti simple ratio. Nah, simple ratio ini biasa disebut dengan nama indeks biomasa. Rumus untuk menghitung simple ratio itu merupakan perbandingan antara band inframerah dekat dan merah. Ya, jadi merupakan perbandingan antara inframerah dekat dan merah. Dengan rentang nilai itu berkisar dari 0 sampai 30. Jadi nilai dari indeks vegetasi SR ini adalah 0 sampai dengan 30. Untuk vegetasi itu berkisar 0 sampai 8. Untuk kategori hutan itu berada pada rentang nilai 2 sampai 4,5. Nah, itu ada beberapa merupakan hasil riset ya. Nah, jadi kalau untuk vegetasi itu dia berkisar 0 sampai 8. Kemudian untuk hutan sendiri dia berada di kisaran 2 sampai dengan 4,25. Nah, itu kalau untuk simple rasio ya. Selanjutnya ada indeks vegetasi Normalized Different Vegetation Index. Ini yang paling umum digunakan, banyak sekali digunakan di kegiatan-kegiatan penelitian dalam hal analisis tingkat kerapatan, biomasa, kemudian kesehatan hutan. Jadi indeks vegetasi NDVI atau Normalized Vegetation Index itu menggunakan band inframerah dekat dan band merah. Jadi rumusnya itu adalah inframerah dekat dikurangi dengan merah, dibagi dengan inframerah dekat ditambah dengan merah. Nah, rentang nilainya itu berkisar dari -1 sampai dengan +1. Untuk yang bernilai negatif itu non-vegetasi, untuk yang bernilai positif itu yang vegetasi. Nah, biasanya yang bernilai negatif itu yang seperti salju, air, kemudian batuan, kemudian tanah. Selanjutnya untuk yang vegetasi itu ya bisa rumputan sampai dengan hutan. Nah, untuk kategori hutan biasanya berkisar dari 0,3 sampai dengan 0,7. Nah, itu kalau yang NDVI. Kemudian ada indeks berikutnya lagi namanya IPV atau Infrared Percentage Vegetation Index. Sama juga sebenarnya ya, sama saja sama-sama menggunakan band inframerah dekat dengan band merah ya. Cuma rumusnya berbeda ya, formulanya berbeda. Kalau ini 0,5 dikali dengan inframerah dikurangi dengan merah ditambah dengan 1. Ya, jadi ada formulanya ya yang membedakan dengan NDVI. Jadi ada penambahan 1 kemudian dikalikan dengan 0,5. Nah, untuk rentang nilainya sama juga dengan NDVI berkisar dari -1 sampai dengan +1. Nah, untuk hutan berada di 0,67 sampai dengan 0,82. Selanjutnya indeks vegetasi berikutnya ada Enhanced Vegetation Index atau disingkat EV. Kalau algoritma ini sebenarnya dibuat untuk mengurangi efek atmosfer dari NDVI. Ya, jadi sebenarnya ini pengembangan dari indeks vegetasi NDVI. Nah, jadi ini hanya untuk mengurangi efek atmosfer apabila berhadapan dengan citra seperti modis. Hanya ada penambahan, ada faktor koreksinya ya, di mana dalam hal ini ada faktor C1 atau biasa atau kepanjangannya itu Atmospheric Aerosol Resistance. Jadi ada C1, kemudian ada C2 kalau dilihat pada rumusnya. Kemudian ini juga menggunakan gain factor yang sebesar 2,5. Nah, untuk rentang nilai dari EV ini ada dari -1 sampai dengan +1. Selanjutnya ada SAVI atau Soil Adjusted Vegetation Index. Jadi ini adalah indeks yang mengurangi latar belakang tanah ya, efek latar belakang tanah. Jadi kadang-kadang indeks vegetasi itu tidak bekerja dengan baik karena adanya respons spektral dari tanah yang merusak. Sehingga ada namanya transformasi ini, SAVI. Nah, untuk rentang SAVI itu dari -1 sampai dengan
1. Nah, semakin rendah nilainya, maka jumlah vegetasinya semakin menurun. Nah, ada yang menarik, semua indeks ini semua menggunakan kombinasi band inframerah dekat dengan band merah. Ada yang masih ingat spesifikasi dari band inframerah dengan merah? Kenapa indeks vegetasi itu menggunakan itu? Ayo, silakan. Karena yang pertama band inframerah itu mempunyai nilai spektral itu nilai panjang gelombangnya itu dia 0,63 sampai 0,69 mikrometer, yang dimana dari nilai tersebut bisa didapatkan seperti klorofil yang ada pada tumbuhan. Makanya biasa band merah itu digunakan untuk vegetasi. Selanjutnya untuk inframerah dekat, dia inframerahnya itu sekitar 0,76 sampai 0,90 mikrometer, yang dimana panjang gelombang tersebut bisa mendapatkan seperti air dan biomasa, seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi betul ya. Nah, jadi kalau inframerah dekat itu lebih peka terhadap biomasa. Nah, kemudian kalau untuk yang merah itu dapat membedakan mana yang air, mana yang vegetasi, mana yang tanah. Selanjutnya ini adalah salah satu hasil ya penggunaan indeks vegetasi NDVI. Ini letaknya di Kota Palu. Nah, ini hasil penelitian dari Akbar. Nah, untuk wilayah Kota Palu diperoleh nilai indeks vegetasi dari min 0,57 sampai dengan 0,55. Ya, jadi rentang nilai indeks vegetasi untuk wilayah Kota Palu itu dari 0,57 sampai dengan 0,55. Oke ya, jadi itu beberapa indeks vegetasi. Sebenarnya ada banyak indeks vegetasi. Jadi yang awalnya itu generik, kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi kajian masing-masing. Nah, misalkan seperti NDVI karena menghadapi efek atmosfer yang berlebihan sehingga ada namanya transformasi EVI. Gitu. Jadi mengalami pengembangan sesuai dengan masalah yang dihadapi pada saat penggunaan indeksnya. Nah, selanjutnya ada transformasi selain indeks vegetasi, ada namanya PCA atau Principal Component Analysis. Nah, ini sebenarnya diformulasikan untuk pengolahan citra yang berasal dari sensor yang berbeda, citra yang direkam dalam waktu yang berbeda, tetapi tahun yang sama. Bisa mengerti ini ya? Nah, jadi kalau misalkan seperti citra Landsat yang bisa direkam per bulan. Nah, ketika kita akan menggabungkan misalkan bulan Januari ke bulan Oktober, nah itu bisa melalui analisis PCA ini. Nah, ini adalah contoh dari hasil transformasi PCA. Ini wilayah Uasah atau Napu. Nah, ini komposit A653 pada citra Landsat 8. Ya, jadi ini salah satu transformasi ya, PCA. Selanjutnya kita ke klasifikasi. Nah, tadi kalau dalam pengolahan citra itu kan ada dimulai dari koreksi geometrik, radiometrik. Ya, seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, setelah koreksi citra ada komposit, kemudian ada penajaman. Nah, penajaman itu ada yang filtering, kemudian ada yang fusi juga. Nah, setelah itu baru ke transformasi. Nah, transformasi dan klasifikasi. Nah, setelah itu baru uji validasi, uji akurasi di lapangan. Nah, kita masuk ke klasifikasi citra. Apa sih sebenarnya klasifikasi citra itu? Ya, jadi klasifikasi citra itu merupakan proses untuk mengelompokkan seluruh piksel pada suatu citra ke dalam satu kelas objek. Jadi tiap kelas itu merepresentasikan entitas dengan properti yang spesifik ya. Jadi mewakili, misalkan kalau tutupan lahan berarti mewakili
1 unit tutupan lahan. Nah, untuk klasifikasi citra sendiri itu ada yang berbasis spektral, kemudian ada yang spektral dan juga spasial. Nah, di luar yang interpretasi manual ya, yang digitasi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang pengenalan pola dan lain-lain, editing dan lain-lain. Nah, ini yang klasifikasi digital. Ya. Jadi ada yang supervised atau terbimbing, kemudian ada yang unsupervised, tidak terbimbing, dan ada juga yang object-based classification atau klasifikasi berbasis objek. Di mana letak perbedaan dari 3 metode klasifikasi ini? Nah, kalau klasifikasi terbimbing atau supervised classification itu diawali dengan training area atau pembuatan area contoh atau pembuatan sampel yang akan digunakan untuk proses klasifikasi. Ya. Jadi kita melakukan pengenalan pola, pengenalan objek pada citra yang akan dijadikan sampel. Sampel-sampel ini yang kemudian di-run pada saat proses klasifikasi. Nah, hasil klasifikasi ini akan merujuk pada sampel yang digunakan tersebut, pada sampel hasil training area. Nah, sehingga untuk hasil klasifikasi yang maksimal, yang baik, itu tergantung dari training area yang kita buat. Gitu. Jadi tergantung dari pengetahuan user. Makanya, kalau untuk yang ini, user itu harus benar-benar tahu ya, benar-benar tahu kondisi lapangan dari, atau kondisi objek sebenarnya dari citra tersebut. Ya, karena sampel-sampelnya itu kan langsung training ya, langsung di training, tidak melalui proses tidak diserahkan sepenuhnya kepada komputer untuk mengkelaskan. Jadi berapa sampel yang di training itu juga nanti yang keluar pada saat hasil klasifikasi keluar. Nah, sudah itu kenapa penting sekali namanya training area. Nah, bagaimana untuk training area yang bagus? Nah, itu ada beberapa kriteria ya untuk melakukan training area itu. Nah, biasanya itu ada syarat-syaratnya. Misalkan untuk jumlah sampel itu kalau masing-masing kelas objek biasanya harus lebih dari 7 atau 10. Nah, kemudian jumlah piksel penyusun itu harus lebih besar dari 100. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pada saat melakukan training area itu, masing-masing unit area itu harus lebih, jumlah pikselnya itu harus lebih dari 100. Oke. Nah, dan selain jumlah piksel juga ada namanya nilai statistik ya yang perlu diperhatikan. Nah, ada namanya nilai ratanya, kemudian ada nilai standar deviasi. Karena itu terkait dengan sampelnya ya, dia punya keragaman dari pikselnya itu. Nah, gitu. Kemudian ada lagi satu, biasanya itu dinilai adalah nilai separabilitasnya. Nilai separabilitas itu adalah nilai keterpisahan antara nilai keterpisahan piksel masing-masing sampel. Nah, gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, selain pengetahuan dari user atau yang melakukan interpretasi. Nah, karena yang dihasilkan, yang dibuat di training area, itulah yang dihasilkan di hasil klasifikasi. Kemudian ada namanya klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification. Nah, kalau untuk klasifikasi ini, itu diberikan sepenuhnya kepada software untuk melakukan pengelompokan terhadap piksel-piksel yang ada ya. Nah, jadi kita sebagai user itu hanya memberikan perintah saja. Ya, misalkan kita mau berapa kelas, ya, kita hanya memberikan misalkan kita ingin 5 kelas, maka piksel itu akan mengelompok menjadi 5 kelas. Ya. Nah,
Setelah mengelompok, baru kelas-kelas inilah yang diterjemahkan. Kita ke lokasi, ke lapangan bahwa oh dari kelas pertama, dari kelas 1 ini ternyata objeknya di lapangan adalah hutan. Nah, seperti itu. Jadi selain di lapangan juga kita bisa menggunakan citra resolusi tinggi kalau ada. Tapi kalau tidak ada kita harus ke lapangan. Nah, setelah diterjemahkan baru dikelaskan masing-masing. Misalkan kelas pertama adalah hutan, kelas kedua adalah pertanian lahan kering, kelas ketiga itu adalah semak belukar, kelas keempat itu adalah air, kemudian kelas kelima adalah pemukiman, kelas keenam tanah terbuka, kelas ketujuh adalah padang rumput. Nah, contohnya seperti itu ya. Ada banyak metode sebenarnya. Kalau untuk supervised, unsupervised classification ada isocluster, kemudian ada juga Cummins. Selanjutnya ada lagi klasifikasi berbasis objek atau object-based classification. Klasifikasi berbasis objek ini sebenarnya ada karena kadang-kadang yang klasifikasi berbasis spektral itu tidak mampu memisahkan objek dengan baik, sehingga digunakan klasifikasi berbasis objek. Karena klasifikasi ini selain pertimbangan spektral juga pertimbangan spasial. Untuk yang klasifikasi berbasis objek itu diawali dari segmentasi. Untuk yang klasifikasi supervised, untuk training areanya seperti ini ya. Kemudian ini adalah hasil klasifikasinya. Kemudian ini untuk unsupervised. Dan ini yang untuk segmentasi pada klasifikasi berbasis objek. Nah, untuk segmentasi itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang jadi parameter dalam penentuan segmentasi ada namanya scale atau ukuran, skala. Kemudian ada namanya shape, bentuk. Kemudian ada kekompakan. Kemudian ada tetap dipertimbangkan juga ini ya, threshold nilai spektral. Ya, threshold nilai spektral itu seperti nilai rata, standar deviasi, kemudian nilai min dan max. Untuk scale yang ukuran, semakin besar dari ukuran segmen, semakin tinggi scale-nya maka semakin besar ukuran segmennya. Nah, otomatis jumlah segmen semakin sedikit. Jadi kalau misalkan ukurannya diperbesar, skalanya diperbesar, maka segmen atau ini ya, ini nih, poligon-poligon yang terbentuk itu, yang tersegmen, kalau semakin tinggi skalanya, maka semakin besar ukurannya. Nah, sehingga jumlah segmennya akan semakin sedikit. Oke. Nah, kemudian ada yang bentuk shape. Nah, kalau dia semakin tinggi shape-nya, maka bentuk ini, segmen-segmennya ini akan semakin beraturan. Nah, kalau dia rendah, maka semakin tidak beraturan. Kemudian ada yang kekompakan. Nah, kalau semakin tinggi nilai kekompakan, maka semakin menyatu atau mendekati bulat. Kalau dia rendah, maka semakin tersebar. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait apa yang telah disampaikan dari tadi. Ada yang mau ditanyakan barangkali tentang indeks vegetasi. Oke, silakan. Dan tadi Ibu menjelaskan beberapa contoh indeks vegetasi. Terus apakah semua indeks vegetasi yang Ibu sebutkan tadi bisa digunakan di tempat mana saja, seperti misalnya kalau di mangrove kan berair, jadi apa yang dicocok begitu yang didominan untuk menggunakan indeks vegetasi tersebut? Ya, baik. Sebenarnya kalau untuk indeks vegetasi bisa digunakan di mana saja. Ya. Tetapi indeks vegetasi ada yang memang yang dibangun khusus ya, dalam menghadapi situasi tertentu. Ya. Misalkan kalau di mangrove begitu, ada memang indeks vegetasi yang khusus untuk mangrove. Ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita bisa menggunakan NDVI di situ, cuma efektif atau tidak dalam perolehan informasi. Karena
kalau mangrove itu berbeda dengan yang lahan kering, ya. Kalau mangrove itu kan vegetasi berbaur dengan air. Nah, jadi vegetasi di atas kemudian air di bawah. Nah, itu ada indeks vegetasi tersendiri, ada indeks mangrove ya. Nah, biasa juga menggunakan GEMI atau EVI, yang biasa digabungkan dengan band biru. Ya, tujuannya apa? Adalah supaya bisa terpisah antara vegetasi dengan air, sehingga ada penggunaan band biru di situ. Kemudian untuk misalkan seperti yang tadi ada sapi, sapi itu kadang bagus digunakan kalau untuk hutan-hutan hutan tanaman atau agroforestry. Kenapa? Karena terbuka sedikit, jadi otomatis pantulan tanah itu ada. Nah, sehingga untuk mengurangi itu maka menggunakan sapi, ya. Karena kalau terlalu banyak pantulan itu, maka terlalu banyak spektral tanah, maka informasi dari indeks vegetasi itu tidak terlalu akurat. Nah, sehingga kadang-kadang untuk hutan tanaman yang cocok itu adalah indeks vegetasi misalkan sapi. Nah, kadang-kadang untuk yang daerah ketinggian yang berawan biasanya ya, atau ada sapuan awan, misalkan vegetasi di ketinggian tertentu, misalkan 2000, nah, itu cocoknya pakai RV atau EV yang memang ada ada memang yang formulanya memang ada untuk meminimalisir efek atmosfer. Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Oke, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya, kegiatan praktikum di laboratorium dapat dilihat pada video berikut. Demikian kegiatan pengajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.